Jumpa lagi di channel Misteri 23. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami dan selalu setia mendukung kami sampai saat ini. Semoga kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Akibat mengejar tuyul, akhirnya tersesat di tempat misterius berhari-hari. Wajahnya seram, dengan mata melotot, dia pamerkan giginya yang tajam, seakan marah. Sebentar dia melihatku, lalu berlari begitu kencangnya. Aku mengejarnya sembari berteriak, "Malem!" Sesekali aku kehilangan dia, tetapi dia muncul lagi dengan ekspresi wajah yang sama. Tubuhnya amat kecil, barangkali seukuran bocah berusia 4 atau 5 tahun. Malam itu kami sedang tertidur di tengah gelapnya ruangan kamar. Istriku terbangun dan berteriak kencang. Katanya ada yang menggerayangi tubuhnya, tetapi sesosok anak kecil. Seketika aku terbangun, kaget dan buru-buru menyalakan lampu kamar. Aku melihat tidak ada satupun barang yang hilang, hingga aku menyadari bahwa perhiasan istriku yang tertempel di tubuhnya menghilang. Bahaya, ini bukan manusia. Kau bilang itu bocah, bukan? Iya, Kang, aku melihat tidak begitu jelas, namun aku yakin itu anak kecil, tubuhnya pendek. Seketika aku berlari mencari bocah yang dimaksud. Kususuri seluruh rumah dan pekarangan, namun tidak kutemukan siapapun. Hingga tiba-tiba di balik pot bunga yang tingginya selutut, tampak seorang bocah berkepala gundul melotot kepadaku. Buru-buru aku mengejarnya, lalu berteriak sekencang-kencangnya, "Maling! Maling!" Tidak ada warga yang mendengarkan, tidak ada yang ikut berlari. Bocah aneh itu melompati pagar rumahku dan berlari. Aku mengejarnya, mengikutinya. Sayup-sayup kulihat dia masuk ke sebuah hutan. Aku mengikutinya, tapi aku sempat kehilangan jejaknya. Namun dia muncul kembali, seakan-akan mengajariku, sengaja membuatku mengejarnya. Sialan, dia memancingku. Tak akan kubiarkan dia lolos. Aku harus menangkapnya. Namun tidak ada seorang pun yang membantu. Aku tetap memberanikan diri mengejarnya. Aku sudah tidak khawatir lagi terhadap keadaan istriku. Aku menyuruhnya berlari ke rumah Pak Denny, tetangga sebelah rumah. Namun anehnya, Pak Denny tidak turut membantuku mengejarnya. "Ah, mungkin dia kehilangan jejakku," kataku dalam hati. Aku tak begitu mengkhawatirkan itu, meskipun imajinasiku sudah liar kemana-mana. Aku sudah tahu bahwa itu bukan bocah biasa. Mungkin itu tuyul atau sejenisnya. Sudah berjam-jam aku berlari, tetapi tidak kutemukan bocah itu. Sosok itu tidak lagi memancingku. Akhirnya aku memutuskan kembali pulang dan menengok keadaan istriku. Jika itu makhluk halus, aku khawatir
terjadi apa-apa terhadap istriku. Aku berlari sekencang-kencangnya di tengah hutan dekat rumahku. Memang lingkungan kampungku masih lebat dengan kebun rambutan dan kebun jati. Dari tadi aku tak menyadari kalau sudah masuk terlalu jauh ke hutan. Aku merasa jalan pulang lebih panjang daripada saat aku mengejar tuyul itu. Yang aku ingat, ada pohon mahoni besar yang menjadi tanda kalau itu sudah dekat dengan perkampungan. Aku tahu pohon itu satu-satunya di sana karena tak jauh dari pohon itu ada sebuah gubuk pemilik kebun tersebut. Bila pagi, aku selalu duduk-duduk di gubuk itu untuk merokok dan minum kopi. Jadi aku tahu kalau itu sudah dekat. Dari kejauhan, kulihat pohon mahoni dan gubuk tersebut. Tak kurang dari 2 menit, aku sudah sampai di bawah pohon mahoni itu. Aku berhenti sejenak mengambil nafas. Lalu aku berlari lagi menuju rumah. Namun sekitar beberapa menit aku berjalan, entah mengapa aku kembali ke pohon mahoni itu lagi. Barangkali aku tidak sadar tersesat. Akhirnya aku berlari kembali memastikan jalanku sudah benar. Namun lagi-lagi aku kembali ke bawah pohon mahoni itu. Sejak itu aku mulai merasa ada yang aneh. Apakah sosok bocah tadi sengaja membuatku tersesat? Buru-buru aku berlari sekencang-kencangnya. Namun aku terus-menerus kembali ke pohon mahoni itu. Mungkin sekitar 10 kali aku terus-menerus kembali sampai di pohon mahoni itu. Aku takut bukan main. Selain itu, aku juga lelah dan aku berteriak meminta tolong, tetapi tak satu pun orang yang datang. Akhirnya tak sadar aku terjatuh dan pingsan. Sejak itu aku tak ingat apapun yang terjadi hingga akhirnya aku dibangunkan oleh istriku. Katanya aku telah hilang selama 5 hari sejak aku bertemu dengan sosok bocah itu. Orang-orang menyebutnya tuyul. 2 hari setelah kejadian itu, akhirnya aku mulai menyelidiki lagi siapa sebenarnya yang memelihara tuyul tersebut. Tetapi istriku melarang. "Jangan, Kang, aku takut kejadian lagi seperti waktu itu. Biarkan saja, nanti juga akan dapat balasannya orang yang sudah bersekutu dengan setan." "Tidak bisa, pokoknya aku tetap harus mencari tahu siapa pelakunya. Jika terus dibiarkan, lama-lama bisa habis uang yang kita simpan." Akhirnya aku putuskan keluar rumah dan mencari lagi sosok tuyul itu. Siapa tahu dia menampakkan diri lagi di hadapanku. 4 jam aku berada di depan rumah, namun tak kunjung muncul juga itu tuyul. Aku pun tak bisa tinggal diam. Lalu aku kembali lagi ke hutan itu. Siapa tahu tuyul itu berada di sana. Namun saat aku sampai di gubuk dekat pohon mahoni, aku melihat seperti ada seseorang yang duduk sambil menghitung uang. Aku pun penasaran, hingga akhirnya aku mencoba mendekatinya secara perlahan. Dan
Saat aku sedang dekat dengan sosok itu, aku dikagetkan. Ternyata itu sosok tuyul sedang menghitung uang yang cukup banyak. Aku pun mencoba berjalan perlahan, mencoba untuk bisa mendekatinya lagi, dan tidak sengaja aku menginjak patahan ranting sehingga menimbulkan bunyi. Akhirnya tuyul itu berlari secepat mungkin. Aku pun berusaha mengejarnya, namun aku kehilangan jejaknya. Sial, aku gagal lagi untuk menangkap bocah itu. Pokoknya aku harus bisa menangkapnya. Jika terus seperti ini, maka akan habis uang warga diambilnya. Aku pun memutuskan untuk pulang. Pada keesokan harinya, aku duduk di bawah pohon mahoni sambil menyeruput secangkir kopi hitam dan memikirkan ide bagaimana agar bisa menangkap tuyul itu. Saat aku sedang menikmati secangkir kopi, tiba-tiba sosok tuyul itu muncul di depanku dengan wajah mengejek. Mungkin dia sengaja melakukan itu supaya aku kesal dan mengejarnya lagi. Aku tidak akan terpancing lagi dengan ejekanmu. Saat aku hendak berdiri berniat untuk pulang, tiba-tiba sosok tuyul itu menghilang. Sesampainya di depan rumah, hendak membuka pintu, aku melihat Pak Denny berjalan menuju hutan itu membawa kantong plastik hitam. Wajahnya melihat ke kanan dan ke kiri. Gerakannya sungguh mencurigakan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikutinya dari jarak jauh, supaya dia tidak mengetahui kalau aku diam-diam mengikutinya. Sesampainya di tengah hutan, di bawah pohon beringin, Pak Denny membuka bungkusan plastik hitam itu. Isinya tidak terlalu jelas, entah apa. Karena jarakku agak jauh dengan Pak Denny. Lalu sosok tuyul itu muncul di balik pohon beringin dan memakan sesuatu yang ada dalam bungkusan plastik hitam itu. Aku penasaran. Akhirnya aku mencoba berjalan perlahan untuk mendekatinya. Aku harus hati-hati agar mereka tidak mengetahui keberadaanku. Aku mendengar Pak Denny bilang pada tuyul itu, "Makan yang banyak biar kamu lebih semangat lagi mencuri uang para warga." Saya bangga dengan pendapatan kamu hari ini, mendapatkan begitu banyak uang. Pak Denny tertawa bahagia. Setelah itu dia pergi meninggalkan tuyul itu sendirian. Ternyata pelakunya adalah Pak Denny. Dia memelihara tuyul untuk mendapatkan banyak uang. Aku tidak menyangka dengan Pak Denny, sedangkan dia pendiam, ramah, rajin beribadah, tetapi bersekutu dengan setan. Aku pun bergegas pulang dan ingin secepatnya memberitahu pada istriku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya pada istriku, dan istriku terkejut. Dia tidak menyangka kalau Pak Denny pelaku pesugihan tuyul itu. Kamu harus merahasiakan ini semua. Jangan bicara dulu pada orang-orang kalau Pak Denny memelihara tuyul. Singkat cerita, aku pun mengajak para bapak-bapak untuk berkumpul di pos ronda. Aku pun menceritakan semuanya. Namun apa daya, mereka hanya tertawa, tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Lalu ada salah satu warga yang bilang padaku, "Kamu jangan mengada-ada, Sigit. Kamu kan tahu kalau Pak Denny itu orang yang baik.
taat beribadah. Jika tidak mungkin dia melakukan itu. Aku pun menjawab, kalian tidak percaya. Malam ini akan aku buktikan kalau Pak Denny itu memelihara tuyul. Para warga pun akhirnya menuntut dan membuktikan malam ini jika Pak Denny pelaku pesugihan tuyul. Aku dan para warga bersepakat berkumpul di rumahku tepat pukul 12 malam. Aku dan beberapa warga memasuki hutan itu. Saat di pertengahan hutan, dekat pohon beringin, ada Pak Denny sedang berbicara pada tuyul itu. Dia bilang pada tuyul itu, malam ini kamu harus lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang. Lalu tuyul itu pun menghilang. Benarkan yang aku bilang kalau Pak Denny pelaku pesugihan tuyul itu? Warga yang geram melihat langsung akhirnya menangkap Pak Denny dan membawanya ke pos ronda. Aku pun memanggil para warga yang lain untuk berkumpul di pos ronda. Akhirnya Pak Denny diikat di pohon mahoni dan para warga berniat untuk membakar Pak Denny. Aku pun mencoba melerai kemarahan para warga supaya jangan main hakim sendiri. Lebih baik serahkan saja pada pihak yang berwajib. Singkat cerita, akhirnya Pak Denny mendekam dalam penjara selama 19 tahun dan harus ganti rugi uang warga sebanyak puluhan juta, uang yang telah dia ambil dari para warga. 2 hari Pak Denny dalam penjara, aku mencari orang pintar ditemani oleh salah satu warga. Akhirnya tuyul itu ditangkap oleh orang pintar dan dipulangkan ke tempat asalnya. 5 hari Pak Denny dalam penjara dan tuyul itu dikembalikan ke tempat asalnya. Kampung pun jauh lebih tenang dan nyaman. Tidak ada lagi kejadian kehilangan uang. Kami semua hidup damai. Pak Denny pun telah mendapatkan karmanya atas perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.